Akut ya teman-teman, ajaran Kristen ini akut ya rupanya ya. Dia sendiri yang bilang Allah bukan manusia, tidak kelihatan. Tapi ketika dilarikan ke Yesus, tiba-tiba Tuhan katanya. Gimana itu Bang? Karena begini, seperti kita manusia belum lahir, tidak bisa kita pintar ya. Tapi Tuhan itu sudah pintar. Tuhan sudah pintar. Iya ya. Tuhan Terus itu sudah pintar. Pak baru lahir langsung pintar. Terus? Saya tanya Pak langsung baru lahir pintar. Belum belajar dulu kita. Menghina Tuhan Yesus. Ya iya, yang menghina itu Edis. Udah dibilang dari tadi yang menghina itu Edis karena dia karena sesuai dengan paham dia. Di dunia ini semua tahu. Bang, udah saya bilang yang menghina itu Edis. Makanya Edis sesuai paham dia setara dengan Yesus. Gimana sih? Pak langsung lahir Pak pintar? Belum. Kalau kita langsung lab, kita belajar dulu. Tuhan itu langsung lahir pintar langsung. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan itu segala sesuatu di dunia ini semua tahu. Ya iya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, oke? Tuhan itu baru langsung di kandungan ibu tahu. Iya, dia bukan Tuhan gitu. Apa jangan sampaikan kenapa tidak ini lagi, kenapa bolak-balik lagi ya? Makanya bilang Allah itu tidak dapat dilihat, tiba-tiba ke Yesus jadi Tuhan. Kayak gimana bolak-balik? Coba yang jelas, Allah tidak dapat dilihat, betul? Saya tanya kamu. Saya tanya dulu. Allah tidak dapat dilihat, betul? Tanya Pak baru Bang, sekali lagi saya tanya, Allah tidak dapat dilihat, betul? Di dunia ini sudah tahu. Waduh, abang muter-muter dari tadi bang. Turun dulu dah ya. Nyimak dulu dah, capek saya. Sampai 3 kali saya bertanya tapi muter-muter aja dari tadi. Ada. Berbelit-belit. Iya, yang ditanya Edis dia lari ke dosen. Heran saya. Halo Bang Andreas. Selamat malam. Belum ada suaranya. Malam. Malam baru ada. Ya, Bang, mantap. Dari Ya. Kristen kan? Betul. Kita sudah iya. Kita mau dua kali kah? 2 kali sama ini. Sepakat ya. nggak Bang? Sepakat nggak sekarang ada 2 Kristus di Kristen? Iya, sekarang pangkat Edis pun udah jadi Kristus loh Bang. Oh, mungkin ya. Iya. Boleh banyak Kristus, tapi yang asli ya satu. Kalau ini sudah masuk, ya berarti sudah tidak asli itu. Berarti Edis pengajar palsu gitu? Bukan pengajar palsu, tapi bukan Kristus dia. Kayak gimana pula? Iya kan, Kristus itu kan Yesus pribadinya ya, sosoknya ya. Apakah Edis adalah Kristus? Bukan kan? Nah gini, kalaunya di paham Kristen sekarang kan setelah lahir Yesus itu disebut Kristus, setelah dia mati dia disebut Kristus juga. Ada 2 Kristus kan kayak gitu. 2 Kristus ini bikin saya bingung. Kemarin saya coba buka video RK. Kata RK begini, ya betul. Di Kristen itu ada 2 Kristus. Yang pertama Kristus yang disalib, yang kedua Kristus yang tidak disalib. Kata RK gitu Bang. Saya jadi mikir, siapa ini Kristus yang tidak disalib? Setelah saya cek, oh iya ya, saya ingat. Tuhannya Kristen sesuai paham Edis yang namanya mengikuti dan menaati
artinya menuhankan. Kristen kan sekarang mengikuti Edis, terus taat dengan kata Edis. Artinya Edis udah dituhankan Kristen sekarang. Kalau dia udah dituhankan Kristen, dia setara dengan Yesus. Kalau dia setara dengan Yesus, Yesus gelarnya Kristus, dan akhirnya terjawab. Kristus yang kedua adalah Edis Kristus, gitu. Baru ngerti saya, Bang. Saya pikir-pikir gitu. Oh, yang kedua Edis Kristus. Ya udahlah. Gimana tuh? Bagus analisa saya, Bang. Kalau yang asli itu ya, ini kan namanya asli. Memang ada Kristus, ya itulah Yesus. Ya itu yang asli. Yang asli kan ada Kristus. Kristus asli ada. Setuju kan? Kristus asli. Kristus Ya, kan yang setahu saya gelarnya di kitab Anda itu Yesus gitu, oke? iya, betul. Karena Kristus itu kan dari bahasa Yunani ya, Kristos. Yunani, yang, Kristos. yang diurapi toh. Artinya yang diurapi atau dipilih toh, atau disucikan, dikuduskan. Itu namanya, itu pengertian Kristus. Terus? Itu jadi kalau yang lain macam dibilang Edis itu, apakah Edis itu diurapi? Siapa yang mengurapi dia kan? Makanya kan. Makanya ini, Bang, apologet Kristen sekarang itu bikin bingung umat Kristen sendiri masalahnya. Kenapa Gitu, bikin bingung, bikin bingung umat Kristen sendiri. Paham Kristen sekarang jadi tidak jelas gara-gara mereka gitu. Tidak. Iya. Di situ kan cuma mengajar, semacam Pak Ustaz inilah menyampaikan lagi tuh. Loh, isi Al-Quran. ajaran Edis kan sudah saya sampaikan ke Anda kemarin itu. Anda sepakat nggak yang namanya mengikuti dan menaati kata Edis ya artinya menuhankan? Sepakat nggak? Ya memang pengertian seperti itu atau definisi menuhankan memang betul. Ya udah, umat Kristen sekarang, Bang, ya lagi mengikuti live streaming Edis dan taat apa yang diomongkan Edis. Berarti saya juga ini kalau Ya makanya kalau Abang Ustaz ikut live ini, Edis terus Tidak, taat Ustaz. omongan Edis kena juga, Bang. ini loh. Ini kan saya mengikuti live streaming Ustaz ini baru mendengar statement-statement narasi dan presentasi Ustaz ini, berarti saya menuhankan Ustaz juga kalau begitu. Enggak, kalau nah makanya Bang, bedakan paham saya dengan paham Edis. Kalau paham saya, yang namanya menuhankan itu ada 3. Mengikuti, menaati, dan melakukan ritual penyembahan. Oke? Baru itu namanya menuhankan. Kalau Edis enggak, cuma 2 dia. Yang namanya ikut, kata Edis, lalu taat, artinya menuhankan. Abang lagi ikut live Edis. Apa yang diomongkan Edis di live-nya Abang taat. Secara tidak langsung Abang secara tidak sadar telah menuhankan Edis. Ya ini kan saya sudah sampaikan tadi sama Ustaz. Berarti kan saya sekarang sudah di live streaming Ustaz. Terus saya dengar narasi statement apa yang Ustaz paparkan baru saya dengarkan, saya ikuti. Berarti saya juga menuhankan Ustaz kalau begini. Enggak beda, emangnya kapan Anda menyembah saya? Lo sama juga kan? Cuma kita masuk di live streamingnya Edis kapan? Lah, kalau Edis kan Edis dituhankan itu kan enggak ada ritual penyembahan, enggak perlu. Itu kan kata Edis yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Secara tidak langsung paham Edis ini ya artinya membuat umat Kristen menuhankan dia. Kalau umat Kristen telah menuhankan Edis, artinya setara dengan Yesus. Ya kalau Yesus gelarnya Kristus, maka Edis pun jadi gelar Edis Kristus. Gitu, Bang. Kalau istilah Tuhan ini kan untuk tertinggi, untuk gelar yang tertinggi kan, kemudian kan apa itu menuhankan? Jadi sesuatu yang kita jadikan, seseorang menjadi sesuatu yang dijadikan seseorang sebagai sesembahan, atau dipercaya sebagai maha kuasa. Kemudian mereka itu tunduk taat takluk kepada sosok itu. Jadi apa yang dituhankan itu. Itu kan sama Bang dengan Edis pahamnya, tunduk taat takluk terhadap sosok itu. Iya, tapi maha kuasa enggak dia? Tidak kan? Artinya kan gini, ya, cuma 2 paham, taat dan tunduk patuh, betul?
Iya, tapi kan tidak maha kuasa. Ayo udah, kalaunya abang lagi ikut Edis, tunduk patuh taat dengan omongan Edis sesuai definisi Anda kena gitu, telah menuhankan Edis. Sebagai sesembahan atau penguasa. Di situ penguasa enggak dia? Ya ukur Tidak, sendirilah dari Kristen, harus di cross check Kristen itu. Saya kan hanya bawa paham Edisnya gitu loh bang. Kalau Kristennya sendiri tidak sepakat dengan Edis, ya protes lah dari gereja kayak kan gitu. Kenapa harus ke saya kan? Enggak. Kalau saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Edis. Oh, kata Edis menjelaskan sama saya bang, dia yang namanya mengikuti dan menaati, artinya menuhankan. Edis itu ngotot dia sama saya. Oh, kata saya bantah bang. Saya bantah kayak gini sama Edis kemarin itu. Oh enggak Dis, enggak, kata saya. Yang namanya menuhankan ada 3. Selain ikut, taat, tapi melakukan ritual penyembahan. Gak mau dia, ngotot tetap 2 aja dia. Ada sesembahan itu, yang Nah, enggak kalau saya kan ada 3 bang ya. Ada 3 ya. Setuju kita. Setuju kita. Edis nggak mau dibuangnya yang nomor 3, nggak mau. Karena apa? Tidak sesuai dalil Quran. Dalil Quran kan yang namanya mengikuti dan menaati hawa nafsu, artinya menuhankan hawa nafsu, kata Edis. Makanya kalau saya menyampaikan 3 kemarin itu, dia tolak. Yang nomor 3, melakukan penyembahan itu dia tolak. Oh, nggak bisa sub katanya. Yang penting ikut dan taat, udah menuhankan gitu. Harus ada sesembahan di dalam, harus, karena itu kan gelar untuk Tuhan, itu kan makanya berarti salah kan Edis ini gitu loh bang. Harus ada sesembahan karena memang harus ada. Nah, itu saya sepakat dengan abang. Harus ada yang disembah. Kemudian juga dipercaya sebagai penguasa, ada juga. Nah, gitu. Jadi harus itu baru betul. Betul saya Ustaz toh? Iya. Beda dengan Edis, nggak perlu ada sesembahan, yang penting Anda ikut dan telah menaatinya, Anda telah menuhankan. Berarti nanti saya naik di Komal Edis itu baru saya. Iya, naiklah bang, cecar. Kenapa kau kayak gitu jelasin ke Islam gitu? Kau bilang sama Islam yang penting ikut dan taat, artinya menuhankan. Kau jadi Tuhan juga artinya gitu. Tidak. Karena apa? Bilang aja begini bang. Bilang aja sama Edis. Naik nanti ke tempat dia. Kalau kau bilang ke umat Islam yang namanya ikut deh sama taat, ya artinya kau pun telah dituhankan umat Kristen. Karena umat Kristen ikut live kamu, terus taat omongan kamu. Artinya kalau kau sudah dituhankan, setara kamu dengan Yesus, Dis. Kalau kamu udah setara dengan Yesus, ganti aja namanya jadi Edis Kristus gitu. Paling kalau cuma hanya mengikuti dan taat itu tidak termasuk menuhankan itu, kecuali kita sudah ada ritual penyembahan. Nah, terus saya sepakat bang. Kalau Edis nggak mau, karena katanya beda dengan ayat Quran saya. Ayat Quran saya kan cuma 2, mengikuti dan menaati. Artinya menuhankan hawa nafsu. Dan saya juga tambahkannya, walaupun kita anggap sebagai penguasa, sesembahan, tetapi ya kita kan hanya menganggap, tapi tidak ada buktinya bahwa dia adalah penguasa. Seperti itu, jadi harus ada penguasanya di situ. Jadi ya iya bang, betul. Mengikuti, mentaati, dan takluk, tunduk, kemudian disembah sebagai penguasa itu. Nah itu, baru top ya. Nggak ada di Al-Quran kami itu menyembah hawa nafsu, tapi Edis tetap ngotot dia. Oh nggak bisa, nggak perlu penyembahan itu. Yang penting ikut dan taat, kata Edis. Jadi karena dia ingin membenarkan argumen dia agar membantah Al-Quran saya. Akhirnya kena sendiri dia. Kalaunya Kristen mengikuti lab Edis, taat dengan omongan Edis, artinya Kristen telah menuhankan Edis. Kalau Edis telah dituhankan, artinya setara dengan Yesus. Yesus gelarnya Kristus, maka Edis pun bergelar Edis Kristus. Gitu bang. Ini juga kan Kristus itu mengurapi, sedangkan Edis itu kan tidak. Siapa yang mengurapi dia kan? Tidak.
Jadi Ya kan saya hanya bawakan paham dia toh. Ya Ya. kalau abang mau protes naiklah ke tempat dia nanti. Jadi kemudian Kristus juga itu tidak sembarang orang, tidak sembarang itu memang hanya Ya iya bang, Yesus saya, saja. sebenarnya saya hari ini mau naik ke tempat Edi, saya mau bahas ini. Kenapa kau jadi Tuhan Kristen sekarang gitu? Ayo kita ke Roy, ayo. Iya bang, padahal saya mau naik ke tempat dia. Kenapa kau jadi setara dengan Tuhan Kristen sekarang? Gitu bang. Terus yang mana Aduh. tadi? Yang tadi yang turun itu yang Pak Aceh itu, bagaimana tentang Allah dia katanya? Saya bahasnya tentang Edis, beliau nggak nyambung, malah lari ke dosen. Ketika saya udah paham Pak, sepakat kata saya Allah, ya tidak dapat dilihat kata beliau. Ya udah, berarti Yesus bukan Allah karena Yesus kelihatan. Lari pula ke dosen. Namanya Allah ya. Bolak-balik Memang. jadinya. Tapi kalau saya masuk enggak? Apa tuh? Narasi-narasi saya sekarang sama Ustaz masuk enggak yang saya sampaikan? Tentang? Yang tadi itu menuhankan itu. Kalau menuhankan saya sepakat abang sama dengan saya melakukan ritual penyembahan. Ada yang disembah, kan gitu? Iya. Ada ritualnya, kan gitu? Kemudian juga sebagai kita anggap sebagai penguasa. Sebagai Ya, penguasa memang kita. yang dibikin penyembahan ritual kepada sang penguasa itu saya baru sepakat. Ya, kalau Edis nggak perlu, karena kalaunya ada 3 beda dengan Quran saya. Jadi dia buang penyembahan itu dia buang gitu loh. Cuma 2, kalau ikut dan taat artinya menuhankan gitu. Terus memang Allah itu memang tidak bisa kita lihat. Siapa yang bisa melihat? Anguslah kita itu. Iya. Bumi itu tidak bisa menampungnya dan Allah itu tidak bisa disetarakan dengan ciptaannya dengan apapun. Karena itu kan maha kuasa, maha sempurna, maha segalanya. Ya, jadi tidak boleh disamakan dengan apapun, apalagi ciptaannya. Bang, ketika saya menanyakan tentang si Anu kepada ente kemarin itu, jawaban ente unik. Iya, serius unik. Iya. Saya mau tanya satu hal lagi, boleh gak? Oh ya, masih ingat ya waktu anu itu ya? Masih ingat saya. Abang yang di depan kapal itu kan, masih ingat saya. Berarti dari semua yang jawaban yang disampaikan oleh orang, saya yang paling unik ya? Mungkin Unik. ribuannya. Iya, paling unik. ribuan orang naik itu ya? Iya, bahas si Anu itu abang yang paling unik. Memang saya cerdas ini Ustaz. Cuma saya mau tanya satu lagi, boleh nggak? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ini ada juga yang aneh bagi saya, ya. Nih saya tanyakan dulu sama abang ya, bentar ya. nih. Ini ayatnya begini bunyinya bang ya. Oke. Nih. Ini Mazmur 82 ya. Nomor 1, oke? Oke. Mari kita baca. Pujian Mazmur Asaf, oke? asap ya. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Saya mau tanya, ini Allah bikin sidang dihadiri oleh para Allah. Allah. Ini Tuhan ada berapa? Oke, begini Pak Ustaz ya. Ah. Itu kan kalau kami itu kan dari bentuk letter light ya atau tulisan. Kalau yang huruf besar itu pertama itulah Sang Pencipta. Itu Allah, artinya itulah Allah Sang Pencipta atau Allah yang Esa. Sang sumber itu. Jadi Allah itu kan huruf besar. Jadi Allah berdiri dalam sidang ilahi. Terus Allah huruf kecil kayak gimana? Jadi Allah itu berarti Allah lain, bukan Allah yang Esa itu ya. Allah lain itu. Allah lain. Bukan, jadi tidak beda dia. Kalau ini nggak mempan bang sama saya jawaban Anda, karena sudah pernah ada yang jawab kayak gitu. Tapi memang seperti itu kalau pengertian kami itu di dalam Kristen kan bahwa Karena gini bang. Allah yang asli itu tulisan. Karena begini. Besar. Kalau Anda mempermasalahkan huruf besar huruf kecil bang ya, ini Allah huruf besar dan di sini Allah huruf kecil kan? Iya. Nah ini bahasanya sama bang, kodenya 4030. Allah huruf kecil kodenya sama 0430. Jadi nggak ada perbedaan bahasa. Artinya apa? Di sini Allah
Tuhan lagi bikin sidang dengan Allah-Allah lainnya gitu. Iya. Mm-mm. Yang merujuk kepada Allah lain itu kan maksudnya ya dewa kah atau ya setan tuh, yang penting kan Allah lain, bukan Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu ya itu Tuhan yang esa di situ. Jadi ada berapa Tuhan tuh Bang? Enggak, maksudnya kan Ada berapa Allah sih? Karena yang bikin sidang Allah, terus yang menghadiri sidang para Allah. ahli Allah lain toh, Allah lain. Iya, ini Bang, saya herannya gini, kok tuh Allah sedang muktamar gitu, kayak DPR aja bahas sesuatu. Iya. Iya, tapi maksudnya bukan Allah sang pencipta yang menghadiri itu, Allah lain. Itu aja. Allah lain, iya banyak berarti. Iya, Allah lain. Ada berapa Tuhan sekarang di Kristen kalau gitu Bang? Enggak, bukan Tuhan itu, Allah lain. Bukan itu, Allah lain itu artinya kan dewa semacam, makanya dibilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Ah, itu sudah berarti termasuk itu tadi itu. Allah Waduh. Iya. Allah lain itu. Waduh. Kalau saya baca perikopnya di sini bukan Allah lain, Bang. Bukan, ayat keduanya itu berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik, katanya. Bukan dewa itu. Enggak, maksudnya pengertian intinya bahwa memang walaupun sama-sama bacanya, tetapi perbedaan di situ ada huruf yang membedakan. Jadi kalau pertamanya huruf kecil berarti bukan Allah yang esa atau pencipta atau asli, seperti itu kalau pengertian kami. Berarti ada juga pencipta yang palsu gitu. Bukan, ya, enggak, dia kan tidak pencipta itu. Dia kan tidak pencipta yang palsunya itu, tidak. Yang pencipta itu kan hanya satu, yaitu Allah atau Tuhan Allah. Namun banyak Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan yang benar. Jadi yang benar itu hanya satu. Seperti itu kan. Di situ kita melihat itu Allah. Bang, ada juga Allah lain. Ini Bang, kalau Anda melarikan ke situ, artinya ini jadi ambigu. Nih, coba. Jadi ambigu yang ini ayat Anda sendiri. Apa yang dia bilang? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Ada berapa Allah di situ? Itu juga bukan berarti hakikatnya itu membagi, tetapi kan ada malaikat, ada apa lagi lah kita tidak tahu kan, tapi yang saya tahu itu kan ya di situ yang berperan itu Allah yang pertama. Iya, dia kalau bahasanya kita ini Bang, dia ngomong sama siapa, Tuhan mana lagi itu? Iya, jadi dari kan bukan sendiri, itu namanya kita, bukan sendiri atau bukan tunggal, tetapi itu jamak. Jadi ya mungkin kan kita tahu ya Allah itu kan ada malaikatnya, ada apa lagi lah. Ya, tapi yang saya tahu ada malaikat. Jadi mungkin di situ waktu Allah menciptakan ada malaikat kah, ada apakah, makanya dia bilang marilah kita. Kita. Allah tidak sendiri waktu pada saat itu. Allah menjadikan manusia. Artinya? Ya maksudnya kita menjadikan atau menciptakan membuat, menjadikan manusia. Marilah kita. Oh, jadi Allah minta bantuan untuk ciptain manusia gitu? Tidak seperti itu pengertiannya, maksudnya. Lah, terus gimana? Maksudnya kan dia begini, dia kerjasama, mungkin seperti itu, bukan meminta bantuan. Allah itu kan Maha Kuasa. Kerjasama. Iya. Jadi begini. Oke, Bang. Waduh, Allah kerjasama rupanya. Begini, maksudnya kan terus memberitahu toh, umpama kan saya juga ini kan mampu pun, walaupun saya mampu sendirian atau begitu, tetapi di samping saya atau ada juga di pihak saya yang lain, jelas saya kan ngomong mari kita, sekalipun mereka ini tidak membantu saya atau bagaimana, tetapi mungkin sebagai tanda untuk bahwa saya akan melakukan sesuatu. Dan saya akan memberitahu ke dia, tidak mungkin saya diam-diam akan melakukan sesuatu seperti itu. Begitu secara logisnya lah. Jadi berarti Allah tidak Maha Kuasa baru dia minta bantuan, tidak.
Jadi Waduh, sekitar waduh. mungkin memberitahukan seperti itu kan. Contoh kayak saya sudah sampaikan tadi kan, ada sesuatu yang saya bikin. Memang saya sendiri yang akan bikin, tidak akan bikin minta bantuan. Tetapi karena ada di sekitar saya seseorang atau yang lain, makanya saya bilang, saya akan melakukan, atau marilah kita untuk sebagai tanda penghormatan seperti itu kepada mereka. Waduh, waduh, waduh. Iya, iya. Itu analoginya. Seperti itu analoginya, bukan berarti saya ini minta bantuan karena saya tidak mampu, tidak, tapi hanya sekedar mungkin memberikan pengetahuan atau kabar atau kehormatan, apalagi Tadi saya ingin menjelaskan masalah sidang ilahi penciptaan manusia, baiklah kita. Makanya itu yang bikin kita bingung juga. Kok banyak banyak kali loh. Enggak. Poinnya saja Ustaz, poinnya saja bahwa Allah itu hanya esa. Allah itu esa, tetapi namun di dalam pasti kan itu sudah ada malaikatnya kan, ada malaikatnya, adalah apa lagi kita tidak tahu. Jadi itu kan hanya disebutkan bahwa ada malaikat, ada ini. Nah, jadi dia kan ngomong ke situ, marilah kita, karena memang kan di situ marilah, berarti bukan Allah itu tidak sendiri pada saat itu. Nah, malaikatnya kah atau apa? Oke. Ya teman-teman, kalau kemarin di tempat kohdonditan pendeta ngomong ya sudahlah. Sekarang saya ngomong ya sama abang. Ya sudahlah bang, gitu ya. Pusing gue jadi ya. Enggak pusing Ustaz, enggak pusing. Iya. Enggak, maksudnya kalau kita kan membatasi kekuasaan Tuhan itu. Kalau dibilang, oh mungkin Tuhan itu tidak mampu atau tidak, itu namanya kita membatasi, bukan. Itu bukan membatasi bang, itu artinya sifat mustahil, sifat yang tidak pantas untuk Tuhan, bukan membatasi itu. Ya, tetapi ya itulah kita bilang ya, karena ada yang lain di sisinya atau di tempatnya pada saat itu, kerjasama. Kalau Allah berkuasa atau Tuhan itu berkuasa, bang ya, tanpa dia beritahu mana yang pantas atau tidak, akhirnya pemikirannya kayak abang. Tuhan bisa jadi apa saja, kacau itu. Wah tidak. Begini Ustaz ya. Memang Tuhan itu maha kuasa, tetapi ada sesuatu juga yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan. Sekalipun memang dia bisa, tetapi ada juga yang memang tidak bisa dia lakukan. Sekalipun dia bisa. Dia bisa melakukan apa saja, tetapi ada juga yang dia tidak bisa lakukan. Ada yang memang tidak akan bisa dia lakukan. Ada yang memang dia tidak akan bisa lakukan. Ada yang memang dia tidak bisa lakukan. Tetapi ketika dia melakukannya pasti bisa. Kalau dia melakukannya pasti bisa, tapi tidak mau dia lakukan. Iya, tapi tidak akan dia lakukan. Oh, berarti Anda batasi Tuhan itu. Contoh begini Ustaz ya. Contoh Tuhan itu memang maha kuasa, maha bisa. Tetapi terus, apakah dia mau mati? Tidak mungkin dia mau mati. Terus yang di tiang salib itu bukan Tuhan itu ya? Enggak, ini Allah, maksudnya Allah. Oh, Allah Ya. Dengan yang di tiang salib beda. Ya itu yang di tiang salib kan Yesus. Enggak gini dulu. Yesus. Jangan dulu. Ini kan saya lari dulu ke ini. Makanya saya bilang tadi, segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan atau Allah. Tetapi ada sesuatu yang memang dia tidak akan bisa lakukan itu. Tetapi kalau dia melakukan memang bisa. Tetapi ada sesuatu yang akan tidak bisa dia lakukan. Contoh, mati. Apakah Allah mau mati? Jadi Tuhan yang bukan manusia, ya anggap ya gitu. Allah. Allah ini jangan dia nggak mati, betul? Enggak, maksudnya dia tidak akan mungkin dia mau mati. Nggak akan mungkin dia mau mati. Iya, akan mati seperti itu. Tapi kalau dia mati bisa gitu. Bisa kalau dia mau. Tapi waduh. Tidak mungkin dia mau. Dia kan nggak mungkin dia mau. Iya tahu bang, nggak mungkin dia mau dia mati. Tapi kalau dia mati bisa gitu. Ya, tapi kalau dia mau pasti bisa. Karena apa? Kita sudah kembali tadi. Bang, itu maha kuasa. Bang. Tapi namun dalam kemahakuasaannya itu ada juga sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Iya, saya paham. Apa yang abang katakan itu saya paham. Kata abang dia berkuasa. Ya. Kalau dia pengen mati dia bisa lakukan, tapi dia nggak mau, kan gitu. Nah. Tapi dia kan tidak mungkin lakukan itu. Iya, tidak mungkin lakukan itu kan. Tapi kalaunya dia mau mati, dia bisa kan gitu. Iya, tapi kalau dia iya bang. Itu namanya kemahakuasaan. Aduh, itu namanya konsep luput bang.
Iya, Nggak kenapa biasa kan orang saya bilang itu konsep luput ya, luput banget dikonsepkan ke Tuhan, karena Tuhan itu tidak pantas mati dan tidak mungkin mati meskipun dia ya menciptakan kematian. Dia beda Iya. dengan makhluknya gitu. Ya, makanya saya sudah bilang tadi kan, memang maha kuasa, maha segalanya bisa, tetapi ada juga yang memang dia tidak akan bisa lakukan. Tapi kalau dia Aduh. mau, pasti bisa. Aduh. Bukan masalah mau atau tidaknya. Kalaunya mau atau tidaknya, itu kan tergantung Tuhan. Tapi kalau Iya, paham tergantung. kita Tuhan bisa mati, itu yang kacau bang. Yang saya maksud kacau banget kalau Tuhan bisa mati. Nggak pantas Tuhan mati. Makanya saya bilang tadi kan, tidak akan mungkin dia mau mati. Kalau Allah ya, kalau Allah. Tapi kalau dia mau ya bisa, namanya maha kuasa. Tapi tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Sama juga yang tidak bisa diperbuat oleh Allah atau tidak bisa dilakukan itu adalah dosa. Tidak mungkin Dosa. Allah bisa berbuat dosa. Iya, tidak mungkin Allah bisa berbuat dosa. Aduh, Tuhan Anda nggak bisa bikin dosa gitu. Allah. Ini kita Ya berbicara Allah kepada itu tidak bisa bikin dosa. Loh, mau berdosa kepada siapa? Dia paling utama kok, paling sumber. Jadi dia mau melakukan dosa ke siapa? Waduh, iya. Berarti ada juga Allah Anda itu yang tidak bisa dia lakukan. Iya, ada. Yang dosa Waduh. itu bisa tidak dibuktikan? Bisa tidak Allah berbuat dosa? Kacau bang pahamnya. Ini gimana sih di Kristen ini yang kagak ada batasan cara memahami Tuhan itu sesuai pemikiran sendiri-sendiri loh. Iya, serius aneh gitu. Enggak, tapi masuk akal enggak Ustaz bahwa tidak mungkin bisa Allah berbuat dosa. Mau berbuat dosa kepada siapa? Nah, gini bang, kalau paham saya kan Allah itu berbeda dengan makhluk. Dosa Iya. itu adalah sesuatu yang dibikin oleh makhluk. Ya, nah makanya ini kan kita merujuk kepada Allah, pribadinya Allah ya, hakikatnya Allah. Apakah Allah itu berbuat dosa? Saya kira tidak bisa. Jadi satu yang tidak bisa diperbuat oleh Allah itu adalah apa? Berbuat Dosa. Berbuat dosa. Tidak bisa dia berbuat dosa. Bang, jangan salah. Dia bisa berbuat kebaikan, bukan cuma nggak bisa berbuat kalau kebaikan. Jangan timpang. Kalau kebaikan nggak bisa, tapi dosa loh. Kan ini kan bicara dosa. Saya Dia bicara bisa nggak berbuat baik? Oh, kalau berbuat baik ya namanya maha kasih, maha sayang, maha mulia. Lalu kenapa dia nggak bisa berbuat dosa? Nah, terus mau berbuat dosa kepada siapa? Artinya Tuhan Anda terbatas jadinya gitu. Enggak, oke saya tanya. Jadi kalau kacau. Allah mau bagaimana kalau Allah mau berbuat dosa kepada siapa? Enggak bisa kan? Enggak bisa dia. Makanya kalau di Nggak paham mungkin, Islam dosa itu ciptaan Tuhan melalui makhluknya manusia. Iya, Bukan Tuhan sendiri yang berbuat dosa. Gimana sih? Nah betul, ini kan saya sudah bilang tadi bahwa Aduh. ada satu yang tidak bisa diperbuat oleh Allah itu berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa. Dia mau berbuat dosa kepada siapa? Tidak bisa. Jadi kalau dia jadi iblis bisa? Kalau menjadikan iblis bisa. Bukan, kalau dia yang jadi iblis bisa nggak? Aduh, jangan. Seram. Saya kan cuma nanya kalau dia yang jadi iblis bisa nggak? Walaupun itu namanya kita sudah sepakat tadi kan bahwa memang dia tidak bisa terbatas apapun yang dia lakukan. Tapi kalau kita mau menyamatkan ke situ, aduh nanti saya dikutuk lah. Enggak kan kita kan bahas bisa atau tidaknya aja. Makanya saya sering tanya, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis gitu? Tapi ada yang jawab Tidak, bisa. Nah, saya tidak akan bisa itu, namun ya kita aja kembali bahwa kita sudah memahami kan bahwa Allah itu apapun yang dia bisa lakukan pasti bisa. Kalau dia mau, itu aja itu sudah jawabannya. Kalau dia mau, segala sesuatu dia bisa. Mau jadi apapun dia bisa. Tetapi kalau sudah menyebut sesuatu oknum yang tidak baik, saya kan tidak mau. Tapi intinya bahwa segala apapun yang dia mau, dia bisa berbuat itu, dia bisa melakukan itu. Kalau dia mau, apapun, mau jadi api kayak, mau jadi air kayak, mau jadi angin kayak, itu artinya abang yang ngeremot Tuhan gitu. Abang sendiri mikirin Tuhan pakai asumsi sendiri. Apa itu abang yang batasi Tuhan gimana sih? bukan dibatasi. Aduh. Kita kan sepakat bahwa Tuhan itu tidak terbatas, sempurna, maha mulia, maha agung, maha suci, maha kuasa. Jadi kan tidak terbatas itu. Oh, tidak terbatas, makanya bisa nggak dia jadi iblis? Ya pahamilah di situ. Terbatas enggak? Allah terbatas enggak?
Kalau dia tidak terbatas berarti bisa dong jadi iblis. Oke. Ngaku juga. Kalau kita Ngaku juga. Bisa berarti gitu. Namanya kan tidak terbatas. Dari situ saja. Ya tidak udah. disebutkan. Satu lagi pertanyaan saya, kalau menurut Anda tidak terbatas, bisa nggak gini? Allah yang tidak terbatas tadi, dia adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan. Kalau itu tidak bisa itu. Nah, kenapa tiba-tiba terbatas? Enggak, maksudnya ya. Katanya tadi tidak terbatas, Bang. Kenapa tiba-tiba terbatas sekarang? Ini kekuasaannya. Mana yang betul, Abang ini? Ini kan saya kekuasaannya itu atau pekerjaannya. Jadi itu yang dibilang tidak terbatas, itu kekuasaannya tidak terbatas. Tetapi kalau ini kan kata Tuhan ini adalah mulia. Tetapi kalau kemuliaannya itu mau dirubah kepada yang hina tidak bisa. Bang, Ya. itu kan kekuasaannya, betul? Betul, kalau kekuasaannya tidak bisa itu tidak Berarti terbatas. dengan kuasanya itu bisa dong seharusnya dia mengubah dirinya dengan kuasanya yang asalnya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tapi kalau narasi saya tadi dari awal bahwa memang segala sesuatu itu bisa dikerjakan oleh Tuhan kalau dia mau. Tapi kalau itu kayaknya Tuhan tidak mau, masa dia mau Loh, kenapa artinya tiba-tiba terbatas toh? kayak begini kan? Bukan terbatas. Tadi kata Abang tadi nggak ada yang terbatas dengan Tuhan. Enggak. Jadi iblis Tidak terbatas. bisa katanya. Ketika saya tanyakan, kalau dia menjadi bukan Tuhan, tiba-tiba terbatas, kenapa coba? Enggak, begini ya, coba ya. Dia kan mungkin tidak, saya katakan tidak mungkin dia mau melakukan itu. Contoh, kayak sudah jenderal. Masa dia mau jadi prajurit lagi? Kalau Anda bicara sama Kristen, nanti Abang yang dibilang tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Anda batasi Tuhan, kata Kristen. Pasti gitu. Tapi itu Kristen lain. Coba ngomong sama Edis. Oke ya. Begini kan, masa suatu jenderal, masa tiba-tiba dia mau turun jadi prajurit. Jadi kopral gitu kan? Iya, masa dia mau. Tapi kalau dia mau bisa. Tapi apakah ini jenderal mau jadi itu? Tuh Abang mau mikir, seorang jenderal mau nggak dia turun jadi kopral? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi Ya kalau udah. dia mau bisa. Tapi Begitu kalau dia juga mau, bisa. Bang, sesuai Iya, pemikiran Anda. Iya. Kalaunya dia Tuhan, Allah Tuhan yang bukan manusia, nggak mungkin mau dia jadi manusia. Bisa. Nah, kenapa tiba-tiba nggak bisa pula? Itu kan sesuai pemikiran Anda toh. Anda mau tuh mikir seorang jenderal nggak mungkin dia mau turun jadi kopral kan kayak gitu. Atau jadi serdadu kan kayak gitu. Begitu pula ke Tuhan, Bang. Yang namanya Tuhan Allah bukan manusia, nggak bakalan mau dia jadi manusia. Ngapain turun derajat? Nah itu makanya kita sepakat di sini kan narasi kita. Ngapain kita dia sama. turun derajat jadi manusia? Betul kan, narasi saya kan sama toh, sama kan? Ya, terus ada cerita dari Kristen Tuhan turun jadi manusia dari mana itu? Dari mana? Berbeda udah. Ajaran Anda berbeda dengan pemikiran Anda artinya gitu. Air dulu. Sambil minum saya, Bang. Kocak Asik, juga Bang ini ya. Dari tadi saya layani seru teman-teman. Bisa nggak jadi Tuhan? Bisa jadi iblis. Nggak bisa nggak jadi Tuhan. abang pula yang bawa pemikiran. Nggak mungkin kata Abang. Kata Abang nggak mungkin jenderal mau turun jadi kopral. Begitu pula Tuhan. Begitu pula Tuhan, Bang. Tuhan Allah bukan manusia. Nggak mungkin dia. Tadi sudah bilang kan dari awal bahwa ada itu yang sesuatu yang memang dia bisa lakukan, tapi tidak mungkin dia akan mau lakukan. Tapi kalau mau pasti bisa. Contoh kayak ya itu, Bang. Saya sepakat sedikit sepakat dengan konsep Abang karena gini ya, Bang ya. Saya sering menyampaikan ke Kristen, pantas nggak kita sebagai manusia makan nasi? Pantas kan? Pantas, namanya manusia sudah makan nasi. Iya. Kalau kita sebagai manusia, Abang atau saya makan kotoran, pantas nggak? Nggak pantas itu. Nggak pantas kan? Begitu juga ke Tuhan, Bang. Nggak pantas Tuhan itu sampai jadi manusia. Nggak pantas gitu.
Enggak mungkin. Bagi manusia aja ciptaan Tuhan ada yang tidak pantas bagi manusia, yaitu makan kotoran. Begitu pula bagi Tuhan, ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Salah satunya, dia tidak pantas jadi manusia, dia tidak pantas mati, dia tidak pantas dikandung manusia, tidak pantas dia disusui manusia, tidak pantas dia diseret manusia, nggak pantas. Ya, betul sekali. Lalu dari mana cerita Tuhan menjelma jadi manusia menebus dosa tuh? Ini kan pengertian orang itu. Saya kan mau beda di situ. Kalau dia mengatakan menjelma, artinya apakah seutuhnya atau hakikat Allah itu yang turun menjadi manusia itu sepenuhnya atau tidak? Kita kan kaji di situ. Itu. Artinya apa? Abang mau menentang pemikiran abang lagi, konsep dari pikiran abang tadi gitu. Kalaunya gini bang, kalaunya udah tidak pantas bagi Tuhan, mau kita akalin kayak gimana pun itu udah nggak pantas gitu. Makanya saya bilang, mau kayak gimana? Makanya saya bilang tadi, kalau orang mengatakan bahwa Allah itu turun menjadi manusia, itu konsep yang tidak cocok dengan saya. Lalu kenapa imani saja gitu kawan-kawan kita? Enggak. Terus? Gini kan, kalau dibilangnya, saya kan sudah bilang hakikat. Kalau hakikat Allah atau sepenuhnya Allah atau seutuhnya Allah itu menjadi manusia, itu tidak cocok dengan konsep saya itu, logika saya, pemikiran saya dan iman saya. Saya tidak setuju itu. Lama-lama abang nanti dibilang Kristen bidat pula. Tidak. Iya bidat katanya ini. Enggak, saya kan bicara dari isi kitab toh. Ini kan ada gitu. Ya begini. Itu kan yang menjadi manusia itu atau menjadi diri Yesus itu ya memang betul-betul kan dia tidak dari proses ayah kan, tidak ada biologis, tapi dia itu dari firman. Dalam Yohanes 1 pasal 14 bahwa firman telah menjadi manusia. Jadi bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman Allah yang menjadi manusia, seperti itu. Kalau firman Allah menjadi manusia, firmannya berarti bukan Allahnya. Oh bukan. Kan sudah dibilang firman menjadi manusia, bukan Allah menjadi manusia. Bertentangan pula dengan kitab abang. Kemudian dalam Matius lagi ya, bertentangan. Anda coba baca Yohanes 1 pasal 1 tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Itu kan ada bersama toh? Iya, bersama kan bersama. Terus apa kelanjutannya? Dan firman adalah Allah. Bertentangan pula dengan abang. Katanya tadi firman bukan Allah. Loh. Makanya bang gini, artinya apa, konsep Kristen itu nggak masuk akal dengan pemikiran kita gitu. Kemudian itu kan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia kan. Jadi yang menjadikan segala sesuatu itu adalah firman itu. Karena ketika bentar ya bang ya, saya sambil minum obat sambil dengar ya. Minum obat? Iya. Bodrek kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, ini obat gatal-gatal saya kena penyakit apa gatal-gatal di belakang. Lanjut. Oke, saya kira minum bodrek karena penjelasan saya. Jadi begini ya. Jadi firman itu kan yang menjadikan segala sesuatu. Maksudnya tanpa firman itu kan Allah berfirman bahwa jadilah langit dan bumi dan apa yang dia ciptakan itu berfirman. Jadi itu yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi tidak ada sesuatu yang jadi ini tanpa firman yang dia ini ya, yang kita lihat. Kemudian dan firman itu bersama dengan Allah, artinya firman ini firman adalah Allah. Enggak, firman ini di dalam diri Allah, seperti itu. Jadi tadi di kitab Anda firman adalah Allah gimana bang? Iya betul bahwa firman itu adalah Allah. Iya terus itu makanya itu jelas bahwa firman itu adalah dari Allah. Kemudian firman juga bang, kalau firman itu dari Allah saya sepakat. Tapi kitab Anda menuliskan firman itu adalah, bukan dari, tapi adalah.
itu mungkin apa ya, mengantuk itu bagian terjemahan. Mengantuk atau tukang tulisnya ya. Iya iya. Oke lah bang, kalau kayak gitu bagi anda mengantuk tukang. Aduh, penulis Bible mengantuk gitu. Iya, tapi kan secara benarnya ya, maksudnya kalau kita artinya kita pikir secara akal rasional ya. Saya ini kan pemikir sebagai akal rasional. Memang kata yang tidak tepat itu kalau dibilang adalah, tapi yang paling benar itu adalah dari. Kalau dari saya sepakat. Kalau dari saya sepakat bang. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu dari Allah. Saya sepakat. Saya sepakat. Itu paling tepat itu. Jadi kalau saya nanti terjemahan itu. Tapi kan kitab Anda beda bang. Kitab Anda kan firman itu adalah Allah. Ada mengantuk itu yang terjemahkan itu. Oh, jadi mengantuk tukang catat itu mengantuk gitu. Iya 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 iya. Jadi mungkin juga